Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Homestay. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film yang merupakan adaptasi dari sebuah novel ini berawal ketika seorang laki-laki terbangun di sebuah kamar mayat rumah sakit. Merasa kebingungan, laki-laki ini kemudian mencoba untuk melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Namun, ia tiba-tiba dihalangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri mereka sebagai The Guardian. Mereka mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah sebuah roh yang telah diberikan kesempatan kedua untuk hidup di tubuh seorang laki-laki bernama Min. Min ini adalah seorang remaja laki-laki yang baru saja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sang Guardian kemudian memberitahu roh tersebut bahwa ia mempunyai waktu 100 hari untuk menemukan alasan mengapa Min memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jika ia berhasil, maka ia berhak hidup di dalam tubuh Min. Namun jika ia gagal, maka ia akan mati selamanya. Merasa enggan pada awalnya, roh tersebut akhirnya setuju untuk mengambil peran sebagai Min. Keesokan harinya, Min dibawa pulang oleh ibunya yang merasa sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dokter yang memeriksanya pun mengatakan bahwa ini adalah kejadian pertama yang ia alami selama menjadi seorang dokter. Setibanya di rumah, roh ini pun bertemu dengan kakak laki-laki Min bernama Men yang tampak tidak begitu menghiraukan kepulangannya. Ia juga bertemu dengan ayah Min yang bekerja sebagai seorang agen MLM suplemen dan terlihat tampak sibuk dengan teleponnya. Sedangkan ibu Min berprofesi sebagai seorang insinyur dan harus segera kembali bekerja ke daerah yang sangat jauh dari rumah. Roh ini pun mulai menjalankan misinya untuk menemukan alasan kematian Min. Ia menemukan beberapa hal aneh di rumah tersebut, seperti figura dan album tanpa foto, dan sebuah kamar yang diduga menjadi bekas kamar Min. Akan tetapi, kamar tersebut ternyata dikunci rapat oleh orang tuanya. Men yang melihatnya berusaha untuk membuka pintu kamar tersebut, langsung menegur sang roh. Keesokan harinya, saat Men berangkat ke kampus, roh tersebut segera menyelinap masuk ke dalam kamar Min. Ia menemukan isi kamar tersebut sudah kosong, dan hanya tersisa sebuah figura foto untuk mengenang kematian Min, yang membuatnya sangat terkejut dan menjatuhkan figura tersebut. Ibu Min yang mendengar suara dari dalam kamar segera membuka kamar tersebut dan menangkap basah sang roh tengah berada di dalam kamar. Keesokan harinya, roh ini pergi ke sekolah dan bertemu dengan beberapa orang teman-teman Min. Ia juga bertemu dengan Lee yang merupakan satu-satunya teman dekat Min di sekolah. Lee memberitahunya bahwa kakak seniornya yang bernama Pai mengatakan padanya ia tidak bisa menghubungi Min. Dari sini terlihat bahwa Min menaruh perasaan pada kakak seniornya yang juga sekaligus merupakan tutor belajarnya. Min juga diketahui memiliki kegemaran menggambar, dan ia ternyata bergabung dalam klub card stand di sekolahnya. Hari-hari pun berlalu, roh ini secara perlahan-lahan mulai terbiasa dan merasa nyaman dengan kehidupan sebagai Min. Hubungannya dengan Pai juga semakin akrab, dan mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama. Suatu ketika, Pai mengatakan padanya bahwa ia tidak terlihat seperti Min yang dulu ia kenal. Min yang selalu terlihat sedih meskipun ia sedang tertawa. Beberapa waktu kemudian, sang roh diminta oleh ayah Min untuk mengunjungi seorang psikiater sekaligus untuk memberikan vitamin yang ia jual. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi sebuah insiden, di mana psikiater tersebut mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah seorang The Guardian. Ia menyindir roh tersebut dengan mengatakan bahwa ia sudah sangat menikmati hidupnya di dalam tubuh Min, layaknya sebuah homestay dan mulai melupakan misi utamanya. Roh ini pun akhirnya kembali menggali masa lalu Min dan menemukan banyak permasalahan yang terjadi antara Min dan keluarganya serta dengan teman-temannya. Dari mulai Men yang sangat membenci Min karena suka membuat masalah, ayahnya yang membuat keluarga mereka mengalami masalah keuangan, hingga ibunya yang ternyata berselingkuh dengan pria lain. Ia juga mengetahui fakta bahwa Pai membiarkan gurunya di sekolah melecehkannya agar ia bisa mengikuti olimpiade.
Roh ini juga mulai menyadari bahwa semua hal yang telah terjadi padanya adalah alasan mengapa Min ingin mengakhiri hidupnya. Ia bahkan sempat berpikir untuk melompat dari atas jembatan. Namun saat itu pula, sang guardian kembali muncul dalam wujud seorang anak perempuan dan memperingatkannya. Roh tersebut kemudian berkata pada sang guardian bahwa hidup sebagai Min bukanlah sebuah hadiah, melainkan penderitaan. Siapapun yang hidup sebagai Min pasti ingin mengakhiri hidupnya. Ia lalu mencoba menjawab alasan kematian Min kepada sang guardian, bahwa Min mengakhiri hidupnya karena semua orang yang telah membuatnya kecewa. Namun sayang, jam pasir yang ia pegang terus berjalan, yang berarti jawaban yang ia sampaikan adalah jawaban yang salah, dan membuatnya kehilangan satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Merasa frustrasi, roh ini bahkan sempat mengalami kecelakaan mobil ketika sedang bertengkar dengan ibu Min yang baru saja mengakui perselingkuhannya. Di hari-hari terakhirnya sebagai Min, sang roh perlahan-lahan mulai menyadari cinta dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan di penghujung hari-harinya sebagai Min. Pada hari ke-100 yang merupakan hari terakhirnya hidup sebagai Min, ia dan Lee pergi menonton acara latihan perlombaan kart stand di sekolahnya, di mana tanpa sepengetahuannya, Lee telah memasukkan salah satu gambar milik Min yang digambar olehnya sebelum ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika gambar tersebut diangkat, sang roh merasa sangat terkejut, karena gambar tersebut adalah gambar yang sama dengan apa yang baru saja ia gambar beberapa waktu yang lalu. Ia akhirnya tersadar bahwa sebenarnya ia adalah Min, dan bukan roh lain yang meminjam tubuh Min. Segala macam memori masa lalunya akhirnya kembali ke dalam ingatannya, termasuk ingatan tentang bagaimana ia meninggal. Ketika waktu jam pasir hampir saja berakhir, Min melihat sang guardian untuk terakhir kalinya, dan ia berkata bahwa penyebab kematiannya adalah karena dirinya sendiri. Dirinya yang menolak untuk melihat sisi positif dalam kehidupannya. Sang guardian pun tersenyum dan mengatakan bahwa tes yang ia jalani adalah sebuah tipuan, agar Min menjadi sadar akan kesalahan yang telah ia perbuat. Sang guardian juga berharap supaya Min mulai menikmati kehidupannya yang baru, dan ia pun akhirnya menghilang. Min yang merasa sangat bahagia akan hadiah ini, segera menemui ibunya di rumah sakit dan juga memaafkan perbuatannya. Di adegan terakhir, pada hari ulang tahunnya yang ke-18, Min pergi ke jembatan untuk menepati janjinya pada Pai. Ia kemudian berlari di sepanjang jembatan sembari mengeramas rambutnya, dan film ini pun akhirnya selesai. Dengan durasi selama 136 menit, penonton disuguhkan oleh kisah kehidupan seorang remaja yang penuh dengan sisi kelam. Selain jalan ceritanya yang menarik, visual effect yang ditampilkan juga tidak tanggung-tanggung dan berhasil menambah poin plus untuk film bergenre fantasi yang satu ini. Hal ini terbukti dengan penghargaan Best Film Editing dan Visual Effect yang mereka terima pada acara penghargaan Supanahong National Film Awards. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari film yang berjudul Homestay. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.